Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini sebentar saya ginikan. Ini unit 120 watt ya. Unit 120 watt yang multi protokol. Tapi perlu diingat ya. Jadi yang bolak-balik nanya ya, ini portnya bisa digunakan dua bersamaan. Saya jawab sudah kemarin-kemarin, sebenarnya kalau mendengarkan dari awal sampai akhir itu sebenarnya sudah saya jawab gitu loh. Ini tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Tidak bisa loh ya. Harus bergantian ya. Senangnya barengan loh, heran aku. Sendiri-sendiri enak. Oh, barengan itu. Saya bingung itu ya. Ini 120 watt ya. Jadi 120 watt bukan power delivery ya. Kalau 120 watt ini bisa untuk ke protokol, kalau nggak salah ini bisa di Superfux sama Mi Turbo ya. Nah, ini untuk port A-nya ini saya dapat informasi eh, Mi Turbo bisa, tapi harus pakai kabel aslinya. Ini mau saya coba ya. Jadi rencana jadi ya, oh ya, belum saya kasih tahu ya. Rencana mau saya bongkar ya. Ya, jadi ini mau saya bongkar kenapa? Karena gini ya. Di satu sisi banyak permintaan ya. Di satu sisi lagi ini mudah bongkarnya ini tuh. Ya. Ini mudah ini bongkarnya ini. Hmm, ini loh. Ini bongkarnya mudah. Gitu loh. Ya kan? Bongkarnya sangat mudah sekali. Jadi kalau andekan kita bongkar, terus spesifikasinya nanti kita lihat ini arahnya ke abal-abal atau enggak gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli mungkin kita lihat hasilnya sama-sama gitu loh, ya kan? Nah ini ya, ini kan mudah ini. Nah itu, ini ya yang mudah banget ini. Tapi sebelum saya bongkar ini saya tunjukkan dulu ya, saya tunjukkan dulu. Nanti pada kalau misalkan ternyata speknya abal-abal, wah pada kecewa. Nah ini saya jadi geli. Ini pakai chargernya Poco ya. Kok charger sampai kabelnya Poco ya. Jadi kalau kabelnya Poco itu bisa untuk pengecasan mini turbo seperti ini ya, masuk ya. Ini bisa tampil apa? Nah, koma desimalnya muncul gitu loh. Tapi kalau kabelnya walaupun 6 ampere atau 7 ampere bukan kabel bawaan, kok saya mencoba itu nggak bisa ya. Saya mencoba nggak bisa. Misalkan contoh, ini salah satu contohnya ya. Saya udah pakai yang ini 6 ampere ya, 6 ampere nih, 6 ampere ya. Dan saya sudah mencoba yang 7 ampere juga ya. 7 punyanya Segar itu dia nggak mau gitu loh. Ya mungkin pinnya ini berbeda gitu ya. Para suhu coba kasih petunjuk saya ya, benar nggak karena ini ya. Ya, karena ini loh, ini ya. Nah, itu nggak mau dia. Ya kan? Gitu loh ya. Jadi ini maunya kalau di port A ya, port C, tapi kabel ini mau. Bentar ya, ini kalau ini port C ya. Port C-nya kita pakai ini dia mau. Nah, ya kan? Mau kan koma desimalnya muncul kan? Mau. Tapi yang di C. Nah, A-nya itu sebenarnya juga mau. Nah, itu saya sudah dikonfirmasi sama pihak sana gitu loh. Bisa, tapi kalau menggunakan kabel originalnya. Nah, ini saya kasih kasih tahu. Karena saya sudah dikasih tahu, makanya saya kasih tahu ke teman-teman. Nah, ini loh, gitu loh ya. Eh, ya. Jadi kalau pakai kabel pihak ketiga, dia tidak mau gitu loh. Clear ya? Jadi sudah jelas ya. Ya saya baru dikasih tahu masalahnya gitu loh ya. Oke, nah sekarang untuk ini ya. Untuk ini belum kita coba cek ya. Coba cek ini.
itu tidak bisa ya. Jadi ada yang tanya juga, eh, apakah pengecekan seperti ini bisa memunculkan Superfook 120 watt atau Mi Turbo 120 watt? Itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Yang bisa dicek pakai ini kalau pertunjukan tunggal istilahnya ya, nggak multi seperti ini. Kalau multi seperti ini dia nggak mau ya. Nah di sini petunjuknya ya untuk Mi Turbonya pun nggak ada petunjuknya ini. Tuh lihat. Dia hanya power delivery 3.0 aja. Kan kalau Mi Turbo itu di depannya ada MIPD gitu ya. Kalau ini enggak. Ya. Tuh. Jadi tidak bisa memunculkan uh, Mi Turbo berapa watt gitu ya. Itu tidak bisa memunculkan. Tahu maksudnya enggak? Ini nanti saya kasih contohkan ya. Bentar, bentar. Ini jadi biar paham ya. Harus dikasih contohkan. Nanti ada misunderstanding nanti. Ini ya, saya ambil contohnya dulu ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini itu tidak ada muncul Mi Turbo apa Superfook, tidak muncul. Kalau multi itu seperti itu. Nah, ini yang saya tunjukkan tunggal ya. Nah, kalau ini bisa muncul. Mi Turbo, kejelasan Mi Turbonya itu muncul. Tuh. Superfook juga gitu. Kalau Superfook tunggal misalkan kayak punyanya ini OnePlus ini, dia bisa muncul penjelasan keterangan Superfooknya berapa watt gitu, dia bisa muncul. Kalau yang semua ya, semua punyanya charger yang multi itu nggak muncul gitu loh. Nah ini lihat nih, MI1PD ya itu ya, pojok ini ya, kan. Jadi seperti itu ya. Ya itu ada keterangannya. Kalau yang tunggal itu ada apa namanya, MIPD gitu loh, Mi Turbo itu ada keterangannya. Sementara kalau yang apa multi protokol seperti ini tidak ada keterangannya gitu loh. Perbedaannya di situ. Tapi dia bisa menyalurkan kalau secara langsung ke perangkat itu bisa gitu loh. Pengecasan ya tadi sudah saya contohkan, misalkan USB A, USB A terus habis itu ke USB C, itu bisa baik A maupun C itu bisa untuk pengecasan Mi Turbo gitu loh ya. Clear ya? Jadi paham ya? Nah ini saya akan nurutin Bang Benny nih. Minta dibongkar ya. Minta dibongkar. Nah ini jadi akan saya apa? Tusuk lewat situ gitu loh. Nah, mungkin kan Bang Benny itu mau beli ini seperti ini, tapi masih ragu kalau belum lihat secara langsung dalemannya. Itu loh ya. Ini kan saya pecah di sini ya supaya membuka itu loh. Ntar saya pindah sini dulu ya karena di meja terlalu kenceng suaranya. Nah ini loh. Nah, kan mudah toh. Ah, oh, jangan saya tunjukin dulu. Wah, ini Bang Benny nggak jadi beli nih. Jadi beli atau enggak ini? Aduh, ya. Setelah terbuka ya, terbukanya sangat mudah sekali loh ini. Tetek gitu langsung kebuka loh ya. Ya kan? Ini sangat mudah sekali ini. Cuman satu kali ketokan, tek langsung kebuka. Ternyata hasilnya ini loh. Aduh, hasilnya. Ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Hasilnya ternyata ya tidak abal-abal. Keren ya. Hah? Nah, ini baru keren ya. Ini aduh ya. Jadi
Ini nggak perlu tak keluarin kalau seperti ini, ya. Dia thermalnya pun sudah kita melihat dari thermalnya aja sudah thermal yang kencang. Dia pembuangan panasnya di situ juga udah kelihatan. Oh, kalau dikeluarin apa namanya sayang, menurut saya gitu loh. Karena kenapa chargernya bagus, loh. saya bilang gitu karena kenapa? Ya bagus. Ini ada pembuangan panasnya udah jelas. Nah ini lihat nih. Ntar saya tunjukkan nih. Nih dia apa namanya ini thermalnya seperti ini nih, kencang ini. Nih bukan yang empuk, yang seperti abal-abal itu loh. Bentar saya ambilkan dulu ya. Saya ambilkan. Nih salah satu charger yang sudah saya bongkar. Thermalnya ini nggak seperti yang ini. Ini empuk seperti ini. Nih, ini getuk namanya ini. Tuh. Tuh, di tangan kotor gitu loh, ya. Dia ada plat besi seperti ini. Ini loh, ya. Ada plat besinya seperti ini. Ini punyanya apa nih? Nah, ini nggak tahu nih 120 watt tapi nggak jelas ya. Nah, itu ya. Ini 120 watt. Nah, kalau ini thermalnya sudah jelas banget kenceng gitu loh. Nih, kenceng. Jadi buat teman-teman yang mau mengkondisikan ini, wah, sudah 1000% saya bilang ya, ini bagus ya, charger ini bagus ya. Saya jarang-jarang loh ya memuji sebuah charger itu. Jadi kalau ini bagus ya. Sudah multi protokol ya. Dia pengecasannya saya menggunakan untuk pengecasan itu apa? Cepat ya. Ini nggak usah dikeluarin lah. Ini kencang semua soalnya ini dia kencang ini loh. Ini apa namanya? Eh, thermalnya ini pengikatnya ini udah kencang sekali. Ya, ya. Bagus. Nah, kalau saya bilang bagus, bagus ya. Ini bagus sekali ya. Sudah tidak diragukan. Bang Beni langsung eksekusi ya. Jadi jangan diragukan lagi ini saya Alteco nanti. Ya. Sadar rencananya kalau ini abal-abal atau pembongkarannya mudah, pengambilannya ini misalkan ini thermalnya jelek, saya ambil paling saya mengkondisikan lagi kalau misalkan apa namanya masih bisa layak. Tapi kalau ini sangat layak ya, sangat layak untuk dikondisikan gitu, sangat layak ya. Jadi nih saya tunjukin lagi ya, deket ya, thermalnya bagus ya. Pasti ada yang ngomong, wah patokannya thermal, bukan patokan, itu karena umumnya charger resmi ya, charger bagus, charger yang sudah berkualitas, misalkan dia ranking 1, misalkan charger high end gitulah istilahnya, semuanya modelnya seperti ini. Lah kalau charger abal-abal tadi seperti saya sudah tunjukkan ya, modelnya jepit gitu loh. Nah, ya. Yes, Bang Beni udah langsung eksekusi. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya mau ngelem ini. Ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.